Setiap orang itu punya dua ginjal. Mereka berada di punggung kita tepat di bawah tulang rusuk. Satu ada di kiri dan satu ada di kanan. Kalau kamu meletakkan tanganmu di bawah tulang rusuk, lalu mendorongnya ke belakang nih, disinilah tempat ginjal berada. Ya, jadi di sini, ini ginjalmu di area sini. Halo semuanya, kenalin aku Emma Sri Pertiwi, seorang dokter umum, mental health survivor, dan hipnoterapis yang siap membantumu menjaga kesehatan secara holistik. Kali ini kita akan bahas tentang 7 cara efektif untuk menjaga kesehatan ginjal. Tapi sebelum itu, aku ingin mengajak teman-teman untuk benar-benar memahami dulu nih, apa sebenarnya fungsi ginjal kita dan kenapa organ ini sangat penting untuk tubuh. Ginjal ini fungsinya luar biasa, teman-teman. Ginjal menyaring darah kita sepanjang waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa henti, tanpa lembur. Salah satu fungsi utamanya adalah menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh seperti natrium, kalium, magnesium, klorida, dan fosfor. Elektrolit ini penting karena tanpa mereka sel-sel tubuh kita nggak bisa berfungsi dengan baik. Selain itu, ginjal juga menjaga agar protein tetap berada dalam darah. Protein ini penting untuk mempertahankan tekanan onkotik atau kemampuan darah untuk menarik cairan agar tetap berada di dalam pembuluh darah. Kalau tekanan ini turun, cairan akan keluar dari pembuluh darah ke jaringan tubuh menyebabkan pembengkakan, terutama di bagian tubuh yang rendah seperti kaki atau pergelangan kaki kita. Mungkin kamu pernah lihat ada orang yang kakinya bengkak dan ketika ditekan dengan jari, bekasnya nggak langsung kembali. Nah, ini bisa jadi pertanda dari masalah pada ginjal nih teman-teman. Ginjal ini bertugas menyaring cairan, tapi mempertahankan hal-hal penting seperti protein dan sel darah. Gimana ginjal ngelakuinnya? Jadi ginjal ini terdiri dari 1 juta unit penyaring kecil yang disebut glomerulus. Mirip seperti bola kecil di ujung tusukan sate yang masing-masing bertugas menyaring darah. Dari seluruh darah yang disaring, sekitar 20% akan keluar menjadi urin, sedangkan 80% lainnya tetap dipertahankan dan dikembalikan ke tubuh. Proses ini terus-menerus berulang. Jadi cairan saringan ini mengalir ke kandung kemih dan saat penuh kita merasa ingin buang air kecil. Begitulah ginjal membantu menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan limbah dalam tubuh nih teman-teman. Tapi kalau saringan ini mulai rusak, ginjal mengalami penurunan fungsi, maka ini semua akan terganggu. Cairan bisa menumpuk di tubuh, tekanan darah bisa naik, elektrolit tidak seimbang, dan protein bisa bocor keluar lewat urin. Lalu gimana ginjal bisa rusak? Ada banyak sekali penyebab kerusakan ginjal. Tapi penyebab utama yang paling sering adalah tekanan darah tinggi dan diabetes tipe 2. Tekanan darah tinggi merusak pembuluh darah kecil di ginjal, sedangkan diabetes dengan kadar gula darah tinggi yang kronis merusak dinding pembuluh darah dan filter ginjal secara perlahan nih teman-teman. Ada juga faktor beberapa obat yang bersifat nefrotoksik, artinya bisa merusak saringan ginjal. Kalau pengen tahu jenis obat yang merusak ginjal, aku sudah pernah bikin videonya nih di sini, bisa dilihat ya. Lalu infeksi berat, seperti infeksi tenggorokan yang tidak diobati, bisa menjalar ke ginjal. Bahkan aku pernah ngeliat sendiri anak yang meninggal akibat gagal ginjal karena infeksi tersebut nih teman-teman. Lalu gangguan irama jantung seperti atrial fibrilasi. Ini bisa membentuk pembekuan darah yang menyumbat ginjal dan menyebabkan kerusakan parah. Dan seringkali kerusakan ginjal ini terjadi diam-diam. Gak ada rasa sakit sampai udah bener-bener parah. Penurunan fungsi ginjal udah sekitar 30-40%. Kadang-kadang satu-satunya tanda awal hanyalah urin yang berubah warna menjadi kuning gelap, coklat, ataupun berbusa. Gejala kerusakan ginjal kalian juga bisa lihat videonya di sini teman-teman. Sudah pernah aku jelaskan. Ya, kalau fungsi ginjal sudah sangat rendah, itu pilihannya hanya ada dua, cuci darah atau transplantasi. Makanya mencegah lebih baik daripada mengobati karena sekali rusak nggak bisa dikembalikan lagi nih teman-teman. Lalu apa aja sih yang bisa dilakukan untuk membantu menjaga kesehatan ginjal? Yang pertama, kurangi garam.
Ya, garam meningkatkan tekanan darah dan tekanan tinggi mempercepat kerusakan ginjal. Kalau ginjal ibarat filter kecil, bayangkan aja apa yang terjadi kalau darah mengalir terlalu deras seperti air dari selang pemadam kebakaran. Filter itu bisa jebol. Masalahnya, garam banyak tersembunyi pada makanan sehari-hari kita, seperti sop kalengan, makanan beku, cemilan, fast food, bahkan makanan di restoran nih teman-teman. Maka sangat penting untuk mengontrol asupan garam. Mintalah makanan rendah garam saat makan di luar, dan hati-hatilah membaca label kemasan makanan di rumah ya. Yang kedua, batasi konsumsi daging merah. Protein daging merah itu berat untuk disaring oleh ginjal. Selain itu, saat dicerna, daging merah menghasilkan senyawa beracun seperti asam urat dan TMAO yang membebani kerja ginjal. Lebih baik beralihlah ke pola makan berbasis nabati atau pilih daging putih. Kalau mau boleh makan daging merah tapi batasi, jangan terlalu sering ya teman-teman. Yang ketiga, waspada makanan tinggi fosfor. Fosfor yang berlebih ini bisa menarik kalsium keluar dari tulang dan menyebabkan pengerasan pembuluh darah, meningkatkan resiko serangan jantung dan kebutaan. Makanan tinggi fosfor ini seperti soda berwarna gelap ya, dan makanan cepat saji ini tinggi akan fosfor yang bisa meningkatkan resiko kerusakan ginjal. Yang keempat, hindari makanan tinggi oksalat. Oksalat ini bisa membentuk kristal dan memperburuk kondisi ginjal. Oksalat ini tinggi pada seafood dan sayuran berwarna hijau, seperti sayur bayam, daun singkong, daun pepaya. Kalian bisa memasak sayur-sayur hijau ini dengan cara direbus yang lama lalu dibuang airnya. Itu bisa membantu menurunkan kadar oksalat. Jadi makannya sehat dan lebih aman nih teman-teman. Yang kelima, kontrol asupan kalium. Kalium tinggi bisa menyebabkan gangguan irama jantung. Jadi, kalau kalian memang sudah punya masalah pada ginjal, sebaiknya kurangi makanan yang tinggi kalium. Buah-buahan ini seperti alpukat, pisang, jeruk, dan semangka ini perlu dibatasi. Begitu juga dengan tomat, kentang, ubi, dan buah kering. Ini kalau kalian memang sudah punya kerusakan ginjal ya. Tapi kalau ginjalnya masih bagus, belum ada tanda-tanda kerusakan ginjal, buah-buahan ini boleh banget dikonsumsi nih teman-teman. Yang keenam, minum air yang cukup. Air itu membantu ginjal membilas racun dan membantu mengencerkan cairan yang lewat dari ginjal. Patokannya sederhana, kalau urin kalian bening atau kuning muda, maka itu tanda tubuh cukup cairan. Kekurangan air ataupun dehidrasi membuat darah kalian semakin pekat, akhirnya ginjal lebih sulit untuk menyaring darah tersebut nih teman-teman. Saran konsumsi air seberapa banyak nih? Rata-rata dihitung 30 mili dikali berat badan. Jadi kalau berat badan kalian 60 kg kalikan 30 berarti sekitar 1,8 liter. Itu konsumsi air harian nih teman-teman. Dan yang terakhir adalah hindari alkohol. Alkohol ini bisa menyebabkan dehidrasi, meningkatkan tekanan darah, dan menambah beban racun yang harus disaring oleh ginjal. Bahkan ketika kita mengkonsumsi alkohol, tubuh akan terfokus untuk membuang alkohol tersebut yang akhirnya memberatkan beban ginjal. Tapi bukan hanya garam ya yang perlu kalian hindari, termasuk gula. Gula juga bisa meningkatkan tekanan darah tinggi secara diam-diam tanpa kamu sadari. Kalian bisa lihat di video ini nih teman-teman, yang bikin tekanan darah kita naik tanpa kita sadari. Wajib banget buat kalian yang tekanan darah tinggi ya. Makanya kalau orang yang tekanan darah tinggi itu selalu disarankan untuk rajin minum obat agar tekanan darahnya turun sehingga tidak merusak ginjal. Tapi ingat, obat-obatan hipertensi yang kalian minum itu tidak memperbaiki akar masalah ya. Jadi hanya membantu menurunkan tekanan darah di alat tensimeter, bukan membantu memperbaiki struktur tubuh kalian. Oke? Jadi kalau kalian ingin menjaga tekanan darah, terutama lansia, tekanan darah tinggi, wajib nonton video ini. Oke?